Kalau lo udah mulai kesel sama flysheet lo yang emang bahannya tipis, mudah robek, dan emang udah mulai nggak nyaman makainya, ini salah satu solusi sih menurut gua. Ini salah satu flysheet dengan spesifikasi yang gahar, dari merek luar juga, mereknya Hiker, dan ini akan menjadi pesaing flysheet brand lokal. Jadi mulai hati-hati aja brand lokal yang emang punya flysheet. Hiker ini hadir dengan spesifikasi yang oke banget menurut gua. Di akhir video akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan ketika nantinya lu punya flysheet dari Hiker heksagonal ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gue kedatangan brand luar, belum pernah gua review sebelumnya untuk brand Hiker ini. Gua dapetin produk ini dari tokonya Daulagiri. Ini salah satu flysheet jagoannya, flysheet heksagonal, yang mana setelah gua pegang bahannya itu, wah ini bagus banget sih dibandingkan flysheet yang pernah gua pakai sebelumnya untuk bahan yang ada di flysheet ini. Dan memang ketika nantinya lu terima barangnya pun, ini sih detail-detailnya itu bener-bener niat banget. Dari pemakaian detail-detail jahitan ujungnya, pemakaian pasaknya, ini salah satu definisi flysheet terbaik sih sebetulnya. Tapi nanti ada beberapa pertimbangan kalau emang lu mau bawa flysheet ini ke atas gunung. Karena memang ada beberapa hal yang memang kurang cocok ketika dibawa ke atas gunung. Nanti gua bahas lebih lanjut untuk pembahasan tersebut. Sekarang kita lihat dulu spesifikasi dari flysheet Hiker heksagonal ini. Sekarang kita bahas dulu untuk packaging yang ada di flysheet Hiker ini. Ini packagingnya. Ini sebetulnya untuk packagingnya itu gede banget kalau kita bandingkan dengan packaging flysheet pada umumnya. Ini bener-bener gede. Ini hampir segede packingan tenda sebetulnya untuk packaging yang ada di flysheet ini. Ini panjangnya ini kurang lebih 68 cm, untuk lebar dan tingginya ini kurang lebih 15 cm masing-masing. Jadi dari segi packagingnya silakan lu pertimbangkan. Menurut gua sih ini kegedean untuk packaging yang ada di sini. Tapi gua tahu alasannya kenapa, karena pemakaian bahan yang ada di sini hingga menjadikan packingan yang ada di flysheet ini pun menjadi gede. Bahan yang ada di sini memakai bahan 150D encrypted Oxford cloth. Bahannya itu terbilangnya tebal banget kalau kita bandingkan dengan flysheet pada umumnya. Tapi itu menjadikan kita benar-benar pede ketika punya flysheet ini. Ketika terkena angin, ketika terkena tekanan air hujan, bahkan ketika terkena gesekan-gesekan ranting, gua pribadi pun ngerasa aman dengan pemakaian bahan yang ada di sini. Lumayan tebal karena 150D. Dan ketika gua lihat spesifikasinya sih nggak disebutin untuk waterproof ratingnya atau angkanya. Jadi gua pun di sini nggak bisa ngasih tahu angka waterproof ratingnya. Tapi yang pasti di sini udah ada lapisan UPF 50 plusnya yang sering gua kasih tahu. Lapisan UPF 50 plus ini untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari. Tapi ketika gua lihat lagi spesifikasinya itu ngasih gambar 3 layer di bahannya itu, dan memang di sini udah waterproof dan tentunya windproof juga. Yang bikin gua yakin lagi, di sini ada vinyl coating. Jadi di sini kan ada jahitan nih. Kayaknya sih kurang kelihatan kalau di kamera karena warna hitam ya. Di sini ada vinyl coating yang mana ini menandakan keseriusannya dalam fitur waterproof. Jadi di sini ada jahitan dan dilapisi sama coating. Itu salah satu fitur yang wajib digunakan di flysheet sih sebetulnya. Karena kalau zaman dulu gua jaga toko itu ada beberapa flysheet yang emang nggak pakai coating. Dia diakali dengan cara menjahitnya. Kalau ini sih yang tadi gua bilang nggak ada keterangan waterproof rating, tapi ketika gua lihat di keseriusan Hiker ini memakai vinyl coating yang bagus ini sih, ya mereka memaksimalkan juga nih untuk kualitas waterproof yang ada di bagian outer ini atau bagian flysheet ini. Sekarang gua akan bahas ukurannya dulu. Dari ujung depan sini ke ujung belakang sana itu panjangnya 520 cm. Jadi sebelum lu bawa flysheet ini ke atas gunung, lu harus memastikan tempat untuk mendirikan tenda dan flysheetnya itu luas atau enggak, karena ini gede kan, 520 cm. Dan untuk lebarnya ini 420 cm. Dan untuk tingginya
mengikuti tinggi dari tiang. Jadi tiangnya ini udah include. Flysheet lokal itu rata-rata sih nggak include tiang. Adapun yang paketan gitu ya harus nambah harganya, dan ada yang tiangnya itu dijual terpisah. Kalau ini ketika lu punya flysheet hiker hexagonal ini udah dapet tiang depan dan tiang belakang. Jadi udah ada satu paket, nggak perlu nyari-nyari lagi kayu atau diakali pakai trekking pole, karena trekking pole itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget kalau emang mau dijadikan tiang. Ini udah include untuk tiangnya. Dan pemakaian tiang ada di sini sih pakai bahan yang solid, pakai bahan yang bagus sih. Jadi nggak mudah untuk bengkok untuk pemakaian bahan yang ada di sini. Dan bisa lo lihat detail yang ada di sini. Nah, detail yang ada di sini bagus juga untuk dicantolkannya tiang dan diikatnya tali. Di sini pakai detail yang bagus juga. Pemakaian bakalnya itu bukan pakai bakal plastik, ini pakai bakal yang lebih kuat. Nah, ngomongin tinggi tadi, ini tinggi dari tiangnya ini yang mana include atau free. Ini 210 cm. Otomatis ketika nantinya kita berada di tengah pun tingginya itu akan menjadi 210 cm. Tapi tergantung cara pasang lu. Kalau lihat dari kiri sini itu agak menurun dari masing-masing ujung tiangnya. Jadi ketika ngukurnya di depan sini sih 210 cm. Tapi ketika udah mulai ke dalam itu ya nggak fix 210 cm sebetulnya. Jadi tergantung cara pasang lu juga nantinya. Kalau emang cara pasangnya bener-bener oke, ngebentang banget nih, kenceng banget dari ujung depan ke ujung belakang ya 210 cm yang tadi gue sebutin, itu bisa lu dapetin. Tergantung cara pasang lu juga nantinya. Dan bukan hanya itu, detail yang menurut gue puas ketika nantinya lu punya flysheet ini, lu dikasih tali yang bagus di sini. Ini mempunyai tali yang bagus, dan di sini untuk pengencangan tali perusiknya pun dikasih yang bagus juga untuk bahannya. Dan bukan hanya talinya itu yang bagus, di bagian pasaknya ini dikasih pasak baja ya. Jadi pasaknya itu kayak gini. Ini kenapa gua bisa copot pasaknya, karena lu ngedapetin cadangan pasak itu 2 pieces dan cadangan tali itu 2 pieces juga. Jadi kalau emang hilang itu masih ada cadangan. Di sini pakai pasak bahan baja, dan di sini pakai pasak yang glow in the dark di bagian atasnya. Yang pertama ini gue suka cantolan yang ada di sini, mengingatkan kepada tenda Vertu dari Dhaulagiri dan tenda Mahika dari Dhaulagiri juga pakai pasak model kayak gini. Kalau Vertu itu nggak pakai pasak kayak gini, dia pakai pasak tipe Y. Untuk Mahika kalau nggak salah pakai pasak model gini. Jadi glow in the dark gitu, dan di sini ada cantolan yang mana ini kuat banget. Walaupun keras itu di sini masih bisa dihajar dan nggak mudah untuk bengkok. Tetap ada potensi bengkok, cuman lebih kuat. Kalau emang lu ingat kemarin gua nge-review tenda Hillman Tour di sini, itu pasaknya pada patah karena emang tanah di area ini tuh keras. Ini ya masih bisa dihajar oleh dia karena ini bahan pasaknya itu baja. Jadi untuk pasak dan tali yang ada di sini puas gua dapetin. Walaupun harganya ini lumayan mahal. Nah, sekarang kita ngomongin harga sebelum kita bahas ke bagian dalam. Setelah tadi gua udah bahas beberapa bagian yang emang menurut gua bagus dari bahannya dan dari fitur-fiturnya, harga dari flysheet ini 750.000. Nah, menurut lu gimana? Dengan spesifikasi yang tadi gua udah ceritain, harga 750.000 ini rela nggak lu keluarin? Karena kalau ngelihat kebiasaan pendaki-pendaki kita itu paling ngebeli flysheet itu di harga 170, 250 mungkin. Ini jomplang banget untuk harganya 750.000. Kalau gua boleh ngasih pendapat sih, menurut gua sih flysheet yang ada di sini dengan harga 750.000 itu harganya cukup. Enggak murah, enggak mahal banget. Menurut gua cukup dengan beberapa fitur dan kualitas yang lo dapetin nantinya. Pasaknya bagus, talinya bagus, udah include tiang, pakai bahan yang bagus juga, udah pakai seal coating juga. Jadi harga 750.000 buat gua sih ngerasa pas nih, pas untuk pemakaian harga 750.000 dengan kualitas yang gua dapetin di sini. Ya tinggal lu pertimbangkan aja nanti untuk harganya mahal nggak menurut lu, atau worth it nggak harga yang lo keluarkan dengan kualitas yang lo dapetin. Dan berat dari flysheet ini 5,2 kilo. Jadi untuk beratnya itu ya jauh juga dengan
flysheet umum yang mungkin sering lu bawa ke gunung. Ini berat banget, 5,2 kilo. Paling flysheet yang lu punya di rumah itu beratnya 1,2 kilo mungkin, atau bisa lebih rendah lagi untuk angkanya. Karena yang tadi gua bahas ya, tiangnya include, berat juga, pasaknya bagus dan berat juga, bahannya tebal dan berat juga. Jadi terasa wajar untuk beratnya itu menjadi 5,2 kilo kurang lebih. Dan ada satu yang menjadi bahan pertimbangan gua, diskusi gua dengan kameramen. Tadi tuh kita kan mendapatkan beberapa tali, ada 2 gulungan tali. Satu gulungan tali itu talinya kayak gini, tali perusiknya. Tapi gulungan tali yang kedua ada 2 kayak gini, yang menandakan biasanya ini satu tali, tapi ini nyambung ternyata dengan tali yang ada di sana. Jadi kalau lihat di sini ada satu bentangan tali itu yang offset sendiri di bagian sini. Tadi sih pertama kali gue nerima ini mungkin lupa digunting kali ya, tapi kata kameramen gue emang ada Q untuk model tali yang kayak gini, jadi nyambung. Jadi pemasangan tali yang ada di sini dengan pemasangan tali yang ada di sana itu nyambung dengan hanya satu tali aja, tapi ada 2 untuk pengencangan talinya. Jadi nanti jangan heran ya kalau emang lu nerima flysheet ini talinya itu nyambung. Gua pun tadi mengiranya ini lupa digunting. Nah, itu masih jadi bahan perdebatan tadi dengan kameramen gua. Kalau kata referensi kameramen gua itu emang nyambung. Tapi nanti mungkin bisa dijelasin dari penjualnya Daula Giri nyambung atau enggak. Tapi ketika disambung kayak gini pun malah lebih bagus sih menurut gua dan lebih kerasa kokoh juga. Jadi gua pun di sini mendapatkan referensi baru dengan model tali yang kayak gini. Mungkin kalau emang ngerasa bagus nanti bisa diadopsi juga oleh brand-brand lokal kita menggunakan tali yang nyambung kayak gini. Dan ada bagian yang penting juga yang mana jarang gue temukan di flysheet lokal. Bukan tidak ada ya, tapi jarang. Gue pernah temukan di brandnya Kilimanjaro yang mana bagian ini bisa lihat, bagian ini menjadikan harga yang mahal tadi itu menjadi masuk akal. Karena keseriusannya di bagian ini. Jadi di masing-masing ujung sini, belakang, termasuk bagian depan sini ya. Bagian depan sini, bagian belakang dan bagian pinggir sana itu diseriuskan. Karena apa? Karena di bagian ujung sini tuh memang bagian yang nantinya akan mudah untuk robek karena sering ketarik. Nah, di flysheet ini bisa lu lihat, bahan ujung sini warnanya berbeda. Bukan hanya warnanya beda aja, di sini memakai bahan yang ada ripstopnya. Yang sering gue bilang kalau bahan yang menggunakan ripstop kayak gini sih lebih kuat dibandingkan yang tanpa ripstop. Dan di sini udah di bartek juga menggunakan tali webbing yang tebal, yang bagus juga. Bisa lihat di dalam itu udah seribet ini cara penjahitannya untuk memperkuat di bagian ujung-ujungnya. Karena flysheet itu ya sering ditarik itu di bagian ujung-ujungnya, apalagi ketika terkena angin kencang. Bagian ujung-ujung ini menjadi pertaruhan untuk sebuah brand. Makanya hiker heksagonal ini memperhatikan resiko tersebut. Di bagian ujung-ujungnya diperkuat secara serius oleh hiker ini. Jadi ini salah satu bagian penting. Mungkin bisa diadopsi juga oleh brand lokal kita ketika mengebuat flysheet heksagonal kayak gini ya. Bagian ujung-ujungnya ya bisalah bikin model kayak gini. Karena penjahit-penjahit lokal kita mah udah cakep-cakep lah. Oke, sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di hiker heksagonal ini atau flysheet hiker heksagonal ini. Sekarang kita ngomongin kelebihannya dulu, dan ini mendekati maghrib ya, jadi kemungkinan ini bentar lagi udah ada suara dari masjid karena memang kalau mendekati sore itu di sini enak banget untuk cahayanya. Oke, kelebihan yang pertama, gue suka pemakaian bahan yang ada di sini yang mana pakai bahan 150D tadi. Menjadikan gua yang punya flysheet ini pun ngerasa pede ketika nantinya bahan ini ditekan oleh air hujan atau terkena angin kencang. Bahannya gua ngerasa pede banget. Kelebihan yang kedua, flysheet ini udah include tiang kanopinya. Jadi ini salah satu fitur yang memang jarang gua temukan di flysheet lokal, yang mana ini udah dikasih untuk tiangnya. Jadi lu nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk membeli tiang secara eksternal, karena emang di sini udah dapet dan bahannya pun bagus. Bukan bahan-bahan tiang yang emang mudah bengkok, ini bahan-bahan yang solid untuk tiang yang lu dapetin secara gratis di flysheet ini. Kelebihan berikutnya yang tadi gue bahas, gue ngerasa puas ketika punya flysheet ini dan dikasih tali
prusik, dan pasak yang bagus banget menurut gua. Bukan sekedar bagus, tapi kuat. Karena flysheet itu salah satu pondasi yang harus diperhatikan itu ya di pasak yang digunakan dan tali yang digunakan. Karena ya tidak seperti tenda ya yang mempunyai frame rangka gitu. Kalau flysheet satu-satunya pondasi yang kita punya ya dari bentangan tali yang dihajar ke dalam oleh pasak. Jadi flysheet itu memang harus punya pasak dan tali yang bagus. Seperti hiker hexagonal flysheet ini. Pasak dan talinya gue ngerasa puas. Kelebihan yang berikutnya yang tadi gue ceritain di bagian ujung-ujungnya, ini niat banget dan dipikirkan secara matang banget untuk desain yang kuat yang ada di ujung-ujungnya. Karena yang tadi gue bilang juga di ujung-ujung ini ya bagian yang akan sering ditarik oleh flysheet. Harus kuat. Kalau emang tidak kuat ya mungkin akan duluan rusak di bagian ujung-ujungnya. Dan ini udah puas juga gue dapetin dengan desain yang ada di ujung masing-masing ujung flysheet ini. Kelebihan yang berikutnya, ya udah mulai ada dari masjid. Ini udah mempunyai UPF 50 plus yang sering gue ceritain. Tidak semua bahan outer tenda itu mempunyai UPF 50 plus. Dan di sini udah ada UPF 50 plus. Untuk apa? Untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari. Di sini ada lapisan tersebut. Kelebihan yang berikutnya udah ada vinyl coating di bagian jahitannya karena memang di sini untuk flysheetnya ini waterproof. Jadi di bagian jahitannya itu menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan dan ditutup oleh vinyl coating yang ada di sini. Jadi nggak apa-apa gue lanjutin biar kelar aja ya karena ini udah mau maghrib. Kelebihan yang berikutnya ketika nantinya lo punya flysheet ini, gue tadi ngedapetin 2 cadangan pasak dan 2 cadangan tali prusik. Jadi ketika nantinya rusak atau bengkok, padahal kalau bengkok sih agak jauh nih kemungkinannya karena bagus untuk baja ini. Intinya ada cadangan lah, 2 pasak dan 2 tali prusik. Sekarang kita ngomongin kekurangan dari flysheet hiker hexagonal ini. Kekurangan yang pertama adalah lu harus mempertimbangkan beratnya karena berat yang ada di flysheet ini jauh banget dengan flysheet yang ada di rumah lu. Atau yang mungkin pernah lu pakai atau mungkin pernah lu punya. Flysheet ini beratnya itu 5,2 kilo dan itu berat banget menurut gua. Untuk nantinya dimasukkan ke dalam carrier itu udah 5 kilo sendirian gitu untuk flysheetnya. Jadi lu harus mempertimbangkannya. Kalau gua menggunakan flysheet ini sementara ini akan gua gunakan di kaki gunung aja. Kalau untuk naik gunung gua agak keberatan untuk bawa flysheet ini sebetulnya karena beratnya tadi 5,2 kilo. Kecuali gua tinggalin untuk si tiangnya. Itu mungkin akan sedikit mengurangi beban sebetulnya. Karena tiangnya ini menyumbang bobot yang lumayan. Jadi bawa kainnya aja, bawa pasak dan prusiknya aja. Jadi lu harus pertimbangkan berat dari flysheet hiker hexagonal ini. Kalau untuk dipakai di kaki-kaki gunung sih atau di area camping doang sih, ini wajib lu punya sih. Karena kualitasnya sebagus itu. Kekurangan yang kedua, sekaligus kekurangan yang terakhir, silakan pertimbangkan ukuran packaging atau ukuran packingan yang ada di flysheet ini. Segede gini untuk ukuran packingannya. Bisa 3 atau 4 kali lipat dari packingan flysheet yang gua punya di rumah. Paling yang gua punya di rumah itu flysheetnya seukuran sleeping bag, bahkan lebih tipis lagi. Ini gede banget seukuran tenda. Lagi-lagi lu harus mempertimbangkan itu. Ya balik lagi kalau emang peruntukannya untuk dibawa ke atas gunung, ya akan terasa gede untuk packingannya. Tapi kalau untuk di kaki-kaki gunung aja, untuk camping-camping ceria bareng keluarga, ini nggak masalah untuk packingan segede ini. Karena paling disimpan di motor atau di mobil gitu. Jadi 2 kekurangan itu silakan lu pertimbangkan. Kalau menurut gua sih, kalau untuk sekarang kebutuhan gua camping-camping di kaki gunung, ini terasa worth it. Dengan harga 750.000, tapi gua ngedapetin kualitas sebagus ini. Oke, itu aja paling. Silakan lu pertimbangkan aja. Kalau emang lu pengen flysheet hiker hexagonal ini, silakan lu sikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silakan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silakan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.